Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dimanapun berada, berjumpa lagi di channel kita ya. Oke teman-teman, di sini kemarin saya ada unboxing yaitu power supply ya teman-teman, yang dengan harga 310.000 saya beli di online ya, sekitar 310.000 ya teman-teman ya. Nah, jadi ada beberapa jenis power supply ya, bisa sampai 700 ke atas, 1,5 juta. Nah, jadi saya mampunya hanya beli yang 300 ribuan saja ya teman-teman. Jadi kalau dilihat seperti yang mahal juga ya bentuknya ya teman-teman, cuman di sini ada beberapa perbedaan yang perlu teman-teman ketahui ya. Memang ada yang sekelas ini 700.000 ada. Nah, cuman kita lihat di sini perbedaannya bagaimana, kita coba teliti ya teman-teman ya. Nah, untuk di bagian depan ini terdapat dua LCD ya teman-teman, yang mana kalau kita hidupin seperti ini. Nah, di sini adalah display untuk voltase dan di sini untuk ampere. Nah, kita jelaskan sedikit dulu ya teman-teman sebelum kita terawang apa itu isi dalamnya. Nah, setelah itu di ujung sini, di sini ada settingan ampere ya teman-teman. Jadi kalau yang dulu biasanya menggunakan ini ya, probe ini dipasang dulu baru diadukan min plusnya ya, baru bisa disetting. Sedangkan ini sudah otomatis, jadi benar-benar digital menggunakan IC yang sudah lumayan mutakhir ya teman-teman ya. Nah, kecanggihannya. Jadi kalau yang ini settingan mati ya teman-teman ya. Jadi kalau kita setting gini, 7,2 volt. Jadi ini yang dua tidak berfungsi lagi teman-teman. Jadi ini adalah settingan mati. Sampai mana settingan matinya yang nggak bisa diatur oleh dua knob ini, hanya ini yang berkuasa ya teman-teman. Nah, 48, 37, 1,4. Nah, jadi kalau mau menonaktifkannya putar full ke sebelah kanan, yang mana di sini ada 0 sampai dengan 15. Jadi nggak berfungsi ya dia teman-teman ya. Nah, sedangkan di sini adalah arus kasar, yang mana kalau kita fullkan itu 13 volt ya. 13 volt. Nah, di sini adalah arus halusnya 12. Jika kita fullkan, nah 15 6,6 volt. Jadi ini arus halusnya. Nah, kalau ini langsung loncat ya teman-teman. Nah, langsung loncat saja dia, enggak teratur. Kalau halus itu ya yang komanya ini berjalan rapi. 1 2 3 sampai 0 gitu ya, 9 8 7 6 sampai 0. Nah, itu arus halus. Dan kalau yang harga 700 itu di sini sudah ada tombol untuk merendahkan ampere, misalnya 5 ampere ya teman-teman ya. Di sini kalau ditekan dia akan menjadi 2,5 ampere seperti itu. Sedangkan ini yang saya beli yaitu 2 ampere ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Yang kalau yang agak mahal 700 itu menggunakan trafo 5 ampere, dan dia juga bisa dibikin 2,5 ampere. Jadi separuh ampere dari aslinya itu bisa diturunkan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 untuk probe ya. Yang merah biasa plus, yang hitam min, dan yang kuning itu ground ya teman-teman. Dan lampu powernya seperti ini. Kelihatan nggak tadi ya teman-teman? Nah, jadi seperti ini untuk arus kasarnya, ini untuk arus halusnya ya teman-teman ya. Jadi dipulkan dulu ke sebelah kanan semuanya. Nah, jadi baru kita setel yang mana mau kita gunakan. Misalnya untuk HP ya teman-teman, itu kita matikan di 5 volt misalnya ya, di 5 volt atau 4,9 volt. Nah, nanti misalnya kita ada servis HP yang 3, sekian volt, kita gunakan ini saja ya teman-teman ya. Nah, misalnya 3,7, 3,8. Nah, seperti itu.
Nah, di belakang atau di samping di sini ada ventilasi angin ya, ram angin-angin, dan di belakang ada transistor jengkolan biasa untuk membantu proses mesinnya bekerja ya teman-teman ya. Nah, di sini ada juga vas atau sikring ya teman-teman ya. Kita coba bongkar di dalamnya, bagaimana kita intip ya teman-teman ya, kita intip ya bagaimana power supply di harga 300 ribuan. Mungkin siapa tahu teman-teman bingung, Bang, gimana Bang power supply 300 ribuan awet enggak? Nah, kalau masalah awet pasti awet ya teman-teman ya, tergantung yang make. Dan ini nih power supply-nya sudah dijamin ya menggunakan proteksi, jadi anti konslet ya teman-teman ya. Jadi walaupun kalian adu probe-nya tidak akan terjadi konslet ya. Nah, kita buka dulu. Maaf agak gelap ini, saya coba pencahayaannya kita aktifkan. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi tempatnya sangat berantakan, nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa berbagi, karena bukan apa-apanya yang dari video ini, hanya pengetahuannya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mikir-mikir mungkin ya mau beli power supply mahal, nggak mencukupi dananya, kalian bisa menjadikan solusi buat kalian ya, karena ini murah tapi bukan murahan ya teman-teman. Hanya saja diperkecil alat-alat dalamnya, yang tadinya 5 ampere, nah jadi yang murah menggunakan 2 ampere seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Indonesia itu sangat baik sekali ya, bisa memberikan apa ya, supaya orang-orang kecil itu bisa mencari usaha sampingan ya. Nah, jadi kita lihat dalamnya seperti ini. Nah, menggunakan trafo. Kalau saya lihat ini trafonya bukan apa ya, bukan 2 ampere ya. Coba kita jom dulu ya. Nah, itu trafonya. Kalau saya lihat ini 1 ampere juga, kayaknya 1 ampere ya teman-teman. Kalau saya lihat ini 1 ampere. Nah, bisa dilihat tuh dalamnya. Di sini yang untuk display ada tripod, sudah ada tripod pengaturan yang sudah disetting ya. Dan di sini ada juga settingan voltase dan settingan ampere, sudah ada di sini ya teman-teman ya. Apa bedanya Mas sama yang 5 ampere ya? Jelas beda. Yang di sini biasa 5 ampere ya pakai trafo 5 ampere ya teman-teman ya. Kalau kalian mau ganti bisa, hanya tinggal ikuti voltasenya saja. Misalnya 5 ampere, kalian cari di sini tegangan 20 volt dengan tegangan 10 volt. 10 volt itu biasanya digunakan untuk power supply power supply untuk ini monitor ya, LCD. Nah, kalau yang 20 itu untuk ini ya, mengatur tegangan volt ataupun ampere ya. Nah, dan di sini sayangnya ya nggak ada memiliki apa ya, buzzer. Jadi kalau kita ngecek alat elektronik yang konslet, kita harus lihat di monitor atau di layar LCD-nya ya. Jadi agak ribet juga ya. Kalau yang 700 itu sudah ada buzzernya, jadi kalau ada konslet sudah pasti berbunyi ya teman-teman ya. Tuh perbedaannya sekilas seperti itu. Nah, dilihat jelas-jelas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau masalah awet, saya rasa awet ya teman-teman, karena ini masih menggunakan
alat-alat manual ya, hanya saja IC saja yang kita perlu cari kalau ada kerusakan dengan transistor. Jadi ini masih bisa kita baikin ya teman-teman kalau ada terjadi kerusakan karena nggak full SMD, karena dia menggunakan yang ini 3/4 3/4 maksudnya ini resistornya ya teman-teman ya, masih menggunakan yang 3/4, masih bisa lah kita akalin untuk memperbaikinya. Terus kalau ada kerusakan pada ini trimpot ini juga gampang ya. Jadi saya rasa kalau yang tukang servis, saya rasa bisa menilai ya teman-teman, kalau alatnya seperti ini murah dan mudah mencari spare partnya, aman saja ya teman-teman ya. Jadi saya rekomendasikan banget nih buat teman-teman pemula yang mau buka servis elektronik ya, perlu power supply, tidak ada salahnya yang memilih seperti ini. Oke, jadi saya bukan promosi ya teman-teman ya, nanti dikira saya pedagang, tapi saya hanya berbagi buat kalian seperti ini loh dalamnya. Siapa tahu nanti suatu saat kalian mau beli, aman nggak gitu ya. Yang pastinya kalian itu nyari yang aman ya teman-teman, terus awet seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.